Oke, selamat sore semuanya. Ya, kita lanjutin materinya ya. Oh iya, untuk grupnya apakah ada yang masih belum join grup Telegram? Linknya udah saya taruh di ini ya, di Moodle ya. Ini link join grup Telegram bisa diklik ya. Bagi yang belum, ya ini untuk anu aja sih. Kalau saya ngasih informasi biar cepat sampai aja ya. Seperti itu untuk pengumuman ya. Jadi pengumuman nanti semuanya di Telegram aja biar cepat gitu. Kemudian oh iya, di tiap pertemuan saya ini ya, saya kasih untuk ada video materi. Ini yang pernah saya bikin sama Pak Dito itu, yang saya bilang dulu ya. Jadi kalau misalnya di kelas ini kan anu ya, kita waktunya sangat terbatas ya. Cuman 1 jam lebih sedikit kan. Nah, jadi nggak bisa apa namanya bahas secara detail ya, mungkin ada beberapa bagian terutama besok kalau masuk ke yang hitung-hitungan ya, itu nanti kalau kalian merasa kurang detail kalian bisa lihat aja di ini, di video materinya ini. Yang video materi ini beda dengan video kelas ya, ini memang video dibikin isinya pemaparan materi ya, jadi bukan rekaman kelas ya. Kalau rekaman nanti bisa kalian cari aja di sini ya. Jadi untuk kelas kalian bisa kalian buka di channel YouTube ini ya. Nanti tinggal dicari aja mata kuliahnya desain dan evaluasi antarmuka ya, grup A ya. Jadi saya ada tulis grupnya juga nanti semester Gasal 2021-2022 ya. Bisa buka di sini. Gitu. Oke, jadi nanti di tiap pertemuan ada video materi bisa dilihat ya. Bagi yang merasa mungkin kurang jelas gitu. Seperti itu. Kalau masih kurang jelas juga ya mungkin bisa tanya ke saya ya lewat grup ini. Jadi grup Telegram ini kalian juga boleh nanya kalau mau ya. Bukan cuma saya ngasih pengumuman aja, tapi kalau kalian mau tanya sesuatu bisa di sini ya. Silakan aja. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materinya. Jadi ini materi pertemuan kedua ya. Judulnya User Task and Domain. Jadi kita di sini tuh intinya adalah ngomongin soal task ya. Jadi kalau kita pakai sebuah software ya, itu kan kita pasti di situ akan melakukan sesuatu ya. Nah, itu kita membahas ya, membedah isinya itu apa aja sih gitu. Oke, jadi pertama-tama yang namanya task itu sebenarnya ada 3 level ya. Jadi nggak cuma task ya. Jadi level tertingginya adalah goals. Ya, task itu kalau ini menurut teori yang di buku ya itu dibedakan jadi 3 level ya. Task itu ada di tengah-tengah ya. Dan yang paling di bawah tuh action. Jadi urutannya seperti ini. Jadi yang paling atas ya parent-nya gitu adalah goal. Goal itu bisa dipecah jadi task, task bisa dipecah jadi action ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh ya, ini masing-masing ini paling umum gitu. Goal itu adalah bentuk paling umum, task itu bentuk lebih detail, action lebih detail lagi gitu. Jadi goal itu adalah tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya kita pakai sistem mau ngapain sih? Misalnya kalau kita buka marketplace ya, online shop gitu ya, kita mau beli sesuatu gitu ya. Misalnya beli handphone baru ya. Seperti itu goalnya ya, beli handphone. Nah, beli handphone itu kan bisa dipecah jadi beberapa tas ya. Jadi tas yang pertama misalnya cari handphonenya ya, cari handphonenya. Nah, cari sendiri kan bisa macam-macam ya. Bisa pakai kolom searching, bisa pakai yang menu kategori ya, elektronik terus handphone terus dan seterusnya ya. Seperti itu, cari handphone intinya. Tas yang berikutnya adalah mungkin pilih handphonenya mau yang mana ya. Kan ketika kita cari kita pasti akan dikasih hasilnya ada banyak ya. Nah, kita terus pilih handphonenya ya, pilih handphonenya. Kemudian kalau udah yang terakhir check out ya, dibayar gitu. Nah, jadi goal utamanya kan beli handphone. Nah, itu kan ada beberapa langkah ya. Beberapa langkah-langkahnya itu adalah task ya. Nah, kemudian untuk masing-masing task itu kita bisa pecah jadi beberapa action ya, beberapa action. Misalnya goal task yang terakhir kan kita check out gitu ya. Nah, check out sendiri kan ada beberapa tahapan. Jadi pertama misalnya pilih metode pembayaran misalnya kayak gitu ya. Nah,
Terus kemudian berikutnya masukkan alamat pengiriman, ya. Terus berikutnya masukkan kode voucher misalnya kalau ada, ya. Terus berikutnya lagi masukkan detail penerima, nah misalnya kayak gitu, ya. Jadi bedanya antara goal, task sama action itu cuma masalah di tingkat detailnya seberapa detail, gitu. Kalau goal itu sangat umum ya, itu tujuan akhirnya, ya, itu namanya goal. Kalau task itu langkah-langkah untuk mencapai goalnya, ya. Tapi ini masih sifatnya umum, ya. Nah, kalau action itu sudah langkah yang sangat detail. Ya, misalnya tekan tombol ini, tekan tombol itu, terus isi kolom ini, isi itu, dan seterusnya. Itu maksudnya ke action. Jadi kalau saya tulis ada kalimat ya, misalnya tekan tombol submit, nah itu pasti action. Ya, tekan tombol submit. Terus isi kolom nama, ya isi kolom password, nah itu juga action. Ya, karena sangat detail. Ya, sangat detail menyebutkan komponennya. Kalau tas itu kan umum ya. Jadi kalau saya tulis misalnya ada kalimat seperti ini, misalnya isi form registrasi. Nah, itu namanya tas ya. Tas. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya mengisi kolom registrasi itu termasuk yang mana? Itu termasuk tas ya. Karena form registrasi itu kan masih bisa dipecah ya. Dan kita nggak tahu dalamnya apa aja. Nah, dalamnya akan didefinisikan di action ya. Gitu. Jadi mengisi form registrasi termasuk tas. Kenapa kok mengisi form registrasi bukan termasuk goal? Karena form registrasi itu kan ada tujuannya. Ya. Yang diregistrasiin apaan gitu kan ada. Ya. Mengisi form itu kan cuma salah satu langkahnya ya. Seperti itu. Tapi tujuan akhirnya apa? Nah itu kan itu goalnya gitu. Jadi kalau goal itu biasanya menyebutkan apa yang akan dicapai sih. Gitu. Kalau tas itu dia nggak kelihatan yang dicapai apaan. Isinya lebih berupa langkah-langkah. Tapi tidak sampai detail. Nah, sampai detail yang ini. Ya tahu ya bedanya ya. Seperti itu. Jadi itu tingkatan dari apa namanya task ya. Terus ngapain sih kita harus apa namanya ribet amat ya, mecah sampai kayak gitu ya. Kenapa kok nggak kita bikin fitur aja ya, misalnya buat beli HP, terus buat cari HP, ya buat bayar dan seterusnya. Ya, kenapa harus dipecah-pecah seperti ini? Nah, sebenarnya tujuannya kenapa kok dipecah-pecah seperti ini supaya memudahkan ya, memudahkan kalian karena gini, ada beberapa tas itu bisa dilakukan dengan urutan yang berbeda. Ya, jadi urutannya dibolak-balik itu tetap nggak masalah. Ya. Tapi ada juga urutannya tuh harus sama ya. Urutannya harus ada urutan tertentu gitu. Jadi misalnya tas yang kedua itu tidak bisa dilakukan ketika tas yang pertama belum dilakukan, misalnya kayak gitu. Ya. Nah itu tujuannya untuk mengetahui itu. Nah, kalau misalnya ada bagian yang urutannya itu boleh dibolak-balik dan ada bagian juga yang urutannya itu harus fix ya, urutannya harus sesuai dengan aturan, itu kan layoutnya kan akan berpengaruh juga, ya kan? Akan berpengaruh di layoutnya gitu. Misalnya kalau ada urutan tertentu ya, step 1, step 2, step 3 ya berarti kan bisa dikasih kayak semacam navigasi ya, atau tulisan ya, tahap 1 atau kayak progres gitu loh. Di layoutnya bisa dikasih kayak progres atau kayak misalnya kayak gini aja ya, kayak misalnya kayak halaman ini ya, ini halaman 1 dari 26. Nah ini kan kelihatan ada urutannya ya, seperti itu misalnya kalau ada urutan tertentu. Tapi kalau nggak ada urutannya kan ya nggak usah dikasih kayak gini juga nggak apa-apa ya, seperti itu tujuannya sebetulnya ya. Kenapa kok harus sebaiknya dibikin kayak gini, yaitu tadi ya, untuk mengetahui itu mana yang bisa harus urut, mana yang boleh dibolak-balik. Nah, kemudian oh iya, ini sih tentang desain sih, tambahan aja. Jadi desain itu ada dua ya. Yang pertama konseptual, yang kedua physical ya. Kalau konseptual itu lebih fokus ke fitur. Ini kayak use case ya. Kalau kalian pernah belajar mungkin di mata kuliah RPL ya, use case diagram kayak gini ya. Di sini kita bisa tahu fitur-fiturnya dari ATM apa aja. Kemudian kalau physical itu ya bentuk fisiknya ya, yang terlihat wujudnya itu. Kalau use case kan nggak ada wujudnya ya, karena ini cuma diagram. Ya, bentuk nyatanya itu nggak ada gitu loh. Tapi kalau physical itu kelihatan bentuknya. Oh nanti jadinya seperti ini. Ya wujud aslinya. Ya prototipenya gitu. Kemudian oh iya, yang perlu diperhatikan juga ketika kita membuat apa ya, daftar fitur atau goal itu, kita juga harus perhatikan ini ya, environment ya. Kadang-kadang ini suka diabaikan ya. Misalnya contoh yang paling mudah gini, apa namanya, pencahayaan misalnya ya.
kayak misalnya kalian bikin sebuah aplikasi yang bisa dipakai di manapun ya, termasuk di outdoor ya, tengah jalan. Misalnya paling gampang aplikasi Gojek itu ya. Gojek tapi yang buat driver ya. Driver Gojek itu kan pakai pakai aplikasinya kan di atas motor gitu ya. Motornya kan HP-nya kan hadap ke atas ya, kena sinar matahari. Nah, kalau kalian salah pilih warna ya, warnanya nggak diperhitungkan, itu kan pasti silau ya, nggak kelihatan itu loh. Layar HP-nya tuh isinya apa sih? Itu nggak kelihatan. Terutama kalau kalian pakai warna-warna gelap ya. Kalau pakai warna gelap kan anu ya, layar HP itu kan jadi kayak mantul gitu ya. Malah jadi kayak cermin gitu loh. Kita bisa ngaca kan kalau layarnya gelap gitu kan. Tapi kalau layarnya terang, itu kalau kena sinar matahari itu lebih tahan lah ya, masih bisa kelihatan gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Apa namanya, antar muka yang kita bangun itu dipakainya tuh di mana gitu loh. Kalau kalian bikin sebuah aplikasi desktop yang pakainya indoor ya nggak masalah, nggak usah terlalu merhatiin kayak gituan. Tapi kalau bikin aplikasi mobile yang bisa dipakai dimanapun, nah itu kalian harus perhitungkan seperti itu ya, terutama yang outdoor gitu ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, safety itu keamanan, ya butuh pengamanan. Nah ini sih kayaknya jarang sih ya, apa namanya, software yang harus pakai apa namanya peralatan khusus ya, kecuali kayak misalnya dipakai di tempat pertukangan itu misalnya ya, seperti itu. Lalu ya ini organizational environment, dukungan manajemen budaya kerja. Wah, ini kejauhan ya, mungkin ada apa namanya aturan-aturan tertentu di perusahaan gitu ya, SOP tertentu itu yang jadinya antar mukanya berpengaruh ya, barangkali ada. Tapi yang paling sering sih yang ini, yang physical ya, physical. Termasuk gini, misalnya kalian bikin sebuah software yang dipakai di tempat daerah pembangunan ya, kalau bikin apa namanya apartemen atau hotel gitu ya. Nah, pokoknya daerah pertukangan gitulah ya. Nah, biasanya kan di daerah buat bangun-bangun apa namanya bangunan gitu kan berisik ya. Jadi kalau kalian bikin aplikasi atau software yang pakai suara gitu kan suaranya nggak kedengeran ya. Gitu. Jadi kayak gitu tuh harus diperhatikan ya. Siapa tahu nanti ada notifikasi pakai suara itu ya percuma karena kan di sana berisik ya, nggak kedengeran. Jadi mungkin bisa pakai komponen yang lain ya untuk notifikasi gitu. Terus oke, nah kalau kita sudah punya ini daftar fitur ya, bukan daftar fitur sih tapi daftar goal lah ya. Goal, task sama action-nya ya. Kita kan udah tahu nanti apa namanya sistemnya tuh bisa dipakai buat apa aja karena kan goal-nya sudah jelas ya, ada goal apa aja. Nah, berikutnya kita bisa melakukan yang namanya ini ya, work re-engineering ya. Work re-engineering. Jadi kita bisa apa ya, kayak mengkompilasi ya, merangkum gitu loh semua tas-tasnya, kemudian sebelum kita bikin UI-nya ya, antar mukanya gitu. Jadi kita bisa rangkum semuanya ya, termasuk untuk mendefinisikan urutan-urutannya, step-stepnya apa aja ya secara detailnya. Contoh paling gampang adalah misalnya ATM ya, ini contohnya kan ATM ya kan. Kita tahu ATM itu bisa dipakai buat ambil duit, terus apa namanya cek saldo, transfer, bayar listrik, bayar telepon, beli pulsa, ya macam-macam, ya ada macam-macam. Nah, misalnya kita sudah punya daftar-daftar goalnya gitu ya, daftar goalnya kita sudah pegang, sudah ada detailnya juga, tasnya apa aja, kemudian actionnya juga apa aja, ya. Nah dari situ kita bisa rangkum ya, kita mungkin bisa lihat paling gampang adalah lihat kesamaannya ya. Dari semua tas ini kira-kira yang harus aman yang mana sih? Gitu loh, yang butuh pin yang mana? Gitu. Oh ternyata setelah dirapatkan disimpulkan semuanya itu butuh pin ya, harus aman gitu loh. Nah, karena semuanya butuh pin, maka apa namanya? Pin itu ditaruh di depan ya. Jadi kalau kalian pakai ATM kan selalu ditanyakan pinnya kan di depan ya, bukan di tengah, bukan di belakang. Jadi nggak mungkin kalian mau cek saldo, masukin kartu terus pilih menu cek saldo, nanti baru ditanyain pinnya gitu kan nggak mungkin. Pinnya selalu di depan. Kenapa ya? Karena semua semua apa fitur itu butuh butuh apa namanya butuh keamanan ya, butuh pin gitu. Jadi makanya harus itu ditaruh di depan aja gitu, seperti itu.
Ya, contohnya begitu. Kecuali memang ada PIN itu hanya dibutuhkan di beberapa bagian aja ya. Misalnya ketika transfer gitu misalnya. Hanya ketika buat transfer atau ketika ambil duit doang gitu misalnya. Nah, kalau cek saldo misalnya nggak butuh, katakanlah seperti itu ya sudah bisa dibikin supaya waktu masukin kartu yang langsung pilih menu, terus kemudian apa namanya bisa bisa langsung cek saldo gitu ya. Kecuali kalau mau transfer ya, kalau pilih transfer masukin nominal nanti baru ditanyain PIN-nya gitu. Tapi berhubung di mesin ATM semuanya requirement-nya harus harus apa namanya ada PIN, harus aman gitu ya, maka PIN-nya ditaruh di depan. Nah, berbeda dengan aplikasi kayak M-Banking. Mungkin kalian ada yang install aplikasi M-Banking ya. Aplikasi M-Banking itu sebenarnya kan fiturnya hampir sama dengan ATM ya, sama persis, cuman bedanya cuma nggak bisa narik uang aja ya. Tapi sisanya setahu saya sama ya. Bisa buat cek saldo, bisa buat transfer, bayar-bayar juga bisa ya. Cuman nggak bisa ambil duit ya karena emang nggak ada uang fisiknya di situ ya. Karena aplikasi M-Banking kan diinstal di handphone. Nah, kalau aplikasi M-Banking berbeda ya. Dia kan sistemnya kan pakai PIN 2 lapis. Nah, PIN yang lapis pertama itu biasanya pakai itu ya, ngikutin HP ya. Bisa pakai fingerprint kayak gitu-gitu ya. Cuman buat buka aplikasinya aja. Nah, PIN yang sebenarnya kan PIN yang kedua ya. Nah, PIN yang kedua itu nggak dipasang di semua fitur ya. Kayak misalnya cek saldo itu dia nggak butuh PIN, masukin PIN. Tapi ketika transfer dia butuh pokoknya semua fitur yang kira-kira bisa mengurangi uang kita. Nah, itu harus pakai PIN. Gitu. Tapi kalau untuk yang kayak saldo dan seterusnya sih nggak butuh ya. Saldo, mutasi itu nggak perlu. Nah, menurut kalian kenapa kok antara ini mesin ATM dengan M-Banking kok bisa berbeda? Itu padahal fiturnya sama persis ya. Dikeluarkan oleh bank yang sama, tapi kenapa PIN-nya itu posisinya berbeda? Yang satu PIN-nya harus ada di semua tempat ya, ATM ya. Yang aplikasi M-Banking itu PIN-nya hanya di beberapa fitur aja. Kira-kira kenapa, ada yang tahu nggak? Mempermudahkan, Pak. Ya, ada yang bicara tapi saya tidak dengar. Mempermudahkan bukan, Pak. Kalau di awal-awal kan bisa pakai fingerprint. Bisa pakai fingerprint. Terus yang kedua itu baru yang sulitnya. Nah, kenapa kok nggak apa namanya eh, cek saldo gitu? Kenapa nggak dikasih PIN juga gitu sama kayak ATM yang bagian cek saldo? Atau gampangnya kenapa di ATM kok nggak ngikutin M-Banking aja? Jadi cek saldo ya nggak butuh PIN gitu. Faktor pembedanya apa sih sebenarnya? Pribadi mungkin, Pak, hanya bisa dipakai oleh satu orang. Kalau di ATM bisa banyak orang pakai. Oh iya betul. Nah itu ya pembedanya ya. Kenapa kok berbeda? Karena ATM itu kan satu mesin rame-rame ya. Satu mesin rame-rame. Sedangkan kalau M-Banking kan dipasang di HP kita ya. Penggunanya kan asumsinya ya cuma kita doang. Ya. Gitu. Jadi karena sudah pasti yang pakai itu kita, jadi ya udah dibuka apa namanya mau cek saldo ya langsung aja gitu, nggak usah masukin PIN yang PIN apa namanya PIN PIN untuk transaksinya gitu. Sedangkan kalau ATM kan takutnya kan kartu itu kan bisa jatuh dimanapun gitu ya, terus ditemuin sama orang atau mungkin kartunya ketinggalan ya, jadi orang berikutnya bisa nemu apa namanya kartu kita. eh, Kalau nggak pakai pengamanan di depan kan bisa cek saldo langsung, oh saldonya ada berapa sih gitu. Nah terus ternyata duitnya lumayan ya, terus akhirnya diakalin gimana caranya apa namanya bisa ngeluarin duitnya, nah kayak gitu misalnya. Jadi pengamanannya di depan ya, karena ya itu tadi itu dipakainya di mesin yang sharing sama banyak orang gitu. Tapi kalau M-Banking kan udah jelas usernya satu ya asumsinya. Ya seandainya HP kita hilang pun kan masih ada pengamanan tadi ya PIN-nya itu ya. Tapi kalau cuman mau cek saldo aja ya nggak masalah kan. Orang yang nemu HP kita ngecek saldo gitu ya biarin aja ya seandainya bisa. Tapi kan nggak bisa transaksi karena transaksinya kan butuh PIN tadi ya. Gitu. Jadi itu termasuk faktor itu ya, apa namanya environment. Jadi untuk sistem yang sama, sistem perbankan, ketika platformnya berbeda ya, yang satu di mesin ATM, yang satu di handphone itu pun juga hasilnya nanti berbeda ya alurnya ya. Gitu. Makanya itu tadi cukup penting ya, mikirin ini apa namanya ya physical environment-nya ya.
dipakainya di mana sih? Oh, yang satu di tempat publik, yang satunya di HP private punya kita sendiri. Gitu. Kemudian apalagi ini use case tadi sudah ya di atas ya. Ini untuk menggambarkan fitur-fitur aja. Sama usernya siapa yang bisa mengakses, customer bisa cek duit, bank juga bisa, teknisi ATM bisa memperbaiki tapi nggak bisa cek duit ya. Kalau dia cek duit ya teknisi ATM itu berubah jadi customer ya. Ya ini saya nggak bahas banyak ya karena ini ada di mata kuliah RPL gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nih kita udah punya tadi ya, punya apa namanya daftar goal-nya sama task-nya sama action-nya, kita bisa bikin sampel ya. Untuk masing-masing goal itu kita bisa bikin skenario ya. Gitu. Skenario itu kayak bikin cerita aja ya, cerita pendek gitu. Ya. Bisa bikin cerita pendek. Ya, contohnya seperti ini ya. Jojo itu baru mendarat di Bandara Changi ya, Singapura gitu ya. Sempat kan dia tadinya kan buru-buru ya, jadi dia nggak sempat nuker duit ya. Nah setelah sampai bandara dia langsung cari ATM buat ngambil duit dalam apa namanya mata uangnya Singapura ya, dolar Singapura gitu. Nah ini ATM-nya agak unik ya, ATM-nya bisa ATM untuk lintas mata uang gitu, bukan ATM biasa. Nah ketika masukin kartu ya ke mesin muncul ya masukkan PIN Anda ya. Oke, ini standar ya. Masukin PIN kan generik ya. Nah, berikutnya setelah masukin PIN, nah ini yang agak sedikit berbeda ya, yaitu masukin apa currency atau mata uang yang mau diambil apaan. Nah, kemudian ketika sudah tapi si Jojo ini bingung ya. Jojo itu bingung. Dia nggak tahu di Singapura tuh mata uangnya apaan ya. Dia nggak ngerti ya. Nah, di sistem itu apa namanya? Karena itu di negara Singapura ya, defaultnya dia akan menampilkan apa mata uang dalam dolar Singapura ya. Karena dia di Singapura. Nah, ini salah satu hal yang apa cukup penting ya. Maksudnya ketika kita bikin skenario, nah detail-detail kecil seperti ini tuh bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Jadi apa namanya? Termasuk ketika misalnya contoh yang lain ya, kalian pesan makanan di GoFood, ya kan? Kalau kalian pesan di tempat yang berbeda, itu kan pasti lokasi buat nganterinnya kan beda ya. Kalau kalian lagi ada di rumah gitu, otomatis nanti pengirimannya diarahkan ke rumah. Ya. Kalau kalian misalnya lagi di kampus gitu, nanti lokasinya juga otomatis menyesuaikan ya defaultnya ke kampus. Nah itu kan ya bagian dari antarmuka ya, yang kadang-kadang tuh suka miss gitu loh, nggak terpikirkan dikasih nilai default apa gitu ya. Seperti itu. Termasuk ketika milih komponen ya. Milih komponen jadi kayak misalnya buat nginputin apa buat milih mata uang itu paling cocok komponennya apa sih? Apakah harus diketik gitu ya. Nanti modelnya autocomplete. Jadi saya ngetikin Singapura gitu, saya ngetikin SIN gitu langsung keluar ya Singapura dolar itu misalnya. Saya ngetikin apa namanya? Japan gitu, JAP gitu langsung keluar Japan yen gitu misalnya ya. Itu kalau bentuknya inputan atau bisa bentuknya select box ya. Select box itu kalau dipencet, ditekan gitu langsung muncul pilihannya banyak ya. Atau mau radio button yang pakai tombol bulat-bulat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan bisa kita analisa kalau kita punya yang namanya skenario gini loh. Gitu. Nah, lanjut ke sini tadi ketika sudah milih defaultnya dolar Singapura keluar ya ratingnya gitu. Satu dolar US itu sama dengan 1,43 dolar Singapura. Terus masukin duit yang mau diambil berapa, terus diproses kayak gitu. Nah itu dan seterusnya akhirnya masukin 380 ya 380 dolar keluar duitnya, ambil kartunya, selesai ya. Gitu. Nah, ini namanya task skenario ya. Task skenario. Jadi bikin kayak cerita ya, cerita untuk salah satu apa namanya goal yang kita punya. Kalau kalian misalnya punya 5 goal ya kalian harus bikin 5 skenario ya. Dan kalau misalnya dalam satu goal itu ada beberapa step, ya sebaiknya juga dibikin masing-masing bukan beberapa step tapi beberapa kondisi ya. Jadi kondisi A itu ternyata stepnya berbeda dengan kondisi B padahal goalnya sama. Nah, itu juga sebaiknya dibikin apa namanya? Skenarionya untuk sendiri-sendiri ya. Jadi ada 2 skenario. Gitu. Ada berapa kemungkinan sih
Gitu loh. Oke, terus sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum, Pak. Oke. Nah, kalau nggak ada lagi model berikutnya selain skenario itu ada ini ya, concrete use case namanya. Ya, concrete use case beda dengan use case diagram ya. Concrete use case ini bentuknya cuman tabel doang, 2 kolom gitu. Yang kiri itu mencerminkan aksi yang dilakukan user, yang kanan itu adalah respon yang dikasih oleh sistem. Jadi ini kalau misalnya untuk kasus yang tadi, yang ATM itu, ya langkah pertama kan yang harus dilakukan user adalah user masukin kartu ya ke slot ATM gitu kan, ya kan. Nah terus kan sistem itu akan memberi respon ya, responnya adalah dengan cara meminta PIN ya. Terus kemudian setelah sistem merespon, user harus melakukan action yang lain ya. Kemudian sistem merespon dan seterusnya ya. Karena yang namanya antarmuka itu kan user itu kan nggak mungkin ya pakai sebuah sistem atau aplikasi ya, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma nonton doang itu kan nggak mungkin ya. Kalau cuma nonton doang itu namanya cuma iklan doang ya, kayak papan iklan ya, siaran iklan gitu, cuma buat ditonton tapi nggak perlu input apa-apa ya. Nah kalau yang namanya sistem itu pasti ada inputan dari user ya, makanya dibikinnya modelnya dua kolom kayak gini, ada user action sama sistem respon gitu. Karena memang modelnya kan bolak-balik ya, ketika user sudah memberi action, sistem akan merespon ya, pasti begitu ya. Even kayak aplikasi yang isinya nonton doang kayak Netflix pun kan sebelum nonton kan kita harus pilih filmnya dulu kan. Jadi aksinya kita harus pilih film, kemudian sistem akan merespon dengan cara memunculkan filmnya, nah kayak gitu, baru bisa kita tonton. Jadi emang harus ada aksi dari usernya dulu. Ya. Nah ini contoh yang ini tuh sama dengan yang ATM tadi ya. Jadi yaitu tadi user masukin kartu, terus sistem minta PIN, user masukin PIN, terus sistem minta mata uang, usernya masukin mata uang, terus sistem menampilkan rating nilai tukarnya, ya, kemudian user masukin nominalnya, sistem ngeluarin duit sama kartunya, gitu. Nah, keuntungannya kalau pakai yang concrete use case ini lebih ringkas ya dibandingin dengan task skenario. Ya, kalau task skenario kan bentuknya cerita, jadi bisa panjang ya, 1 halaman penuh, mungkin lebih ya. Tapi kalau yang concrete use case ini cuma 1 tabel doang ya, mungkin cuma makan separuh halaman, nggak sampai mungkin ya. Gitu. Jadi lebih ringkas ya. Tapi tujuannya sama sebenarnya, sama-sama untuk analisa. Nah, kemudian kalau misalnya kalian belum ada gambaran ya, misalnya untuk proses keamanan itu entah pakai kartu, ya bukan keamanan tapi identifikasi ya. Proses identifikasinya entah pakai kartu, entah pakai NFC atau entah pakai barcode dari HP di scan. Nah, kalau belum ngerti, itu kalian bisa pakai yang essential use case. Ya, ini sama sebenarnya kayak yang tadi, kayak yang di atas, cuman bedanya ini lebih generik. Jadi kalau misalnya tadi langkah pertama untuk identifikasi kan by kartu ya, pakai kartu gitu loh. Nah, karena di sini posisinya kita belum tahu mau pakai apaan, ya tulisnya cuma kayak gini aja, identify gitu, identify self gitu. Jadi ya intinya ada langkah pertama adalah proses identifikasi. Perkara nanti akhirnya tadi pakai kartu atau pakai NFC atau pakai barcode itu, ya itu urusan belakang ya, gitu. Nah, yang model seperti ini kan sangat umum sekali ya, sangat umum. Nah, ini dipakai ketika tadi kita belum ada gambaran sama sekali dan kita mau discuss ya, kita mau bahas dengan tim ya, enaknya pakai model yang apa gitu, apakah pakai kartu atau pakai NFC ya, silahkan pakai yang ini, essential use case. Tapi kalau yang ini, kalau sudah ada gambaran ya kalian bisa pakai ini ya, yang concrete use case ini kan sudah detail ya. Kalau concrete use case sama skenario itu sebenarnya sama persis sih tujuannya ya, ketika sama-sama sudah tahu detailnya. Cuman bedanya kalau skenario kan bentuknya cerita ya, mungkin kalau dibaca lebih enak ya karena alurnya terlihat. Kalau yang ini kan teknis sekali ya dan sangat nggak terlalu detail ya, cuma langsung ke intinya aja. Kalau yang essential use case itu ya itu tadi, ini kalau ini tujuannya berbeda ya, ini memang untuk dibahas ya,
langkah berikutnya mau diimplementasikan seperti apa. Nah, itu pakai yang ini. Gitu. Jadi ada 3 macam. Oh, sama satu lagi yang ini. Ada satu lagi yang namanya hierarchical task analysis ya. Kalau ini bentuknya cuman list biasa ya. Nomor 1, 2, 3, 4 langkah-langkahnya. Kayak kita kalau bikin algoritma, langkah 1 masukin kartu, langkah 2 pilih transaksi, langkah 3 beli pulsa, langkah 4 ambil kartu ya. Nah, cuman di salah satu step itu bisa dipecah jadi lebih detail ya. Misalnya ini ketika beli pulsa ya, itu langkahnya ternyata kan lebih dari 1 langkah. Ya. Kalau masukin kartu kan ya cuman 1 langkah aja ya. Ya udah nggak usah dipecah. Kemudian milih transaksi juga cuma 1 kali pencet. Nah, sekarang yang masalahnya yang beli pulsa. Beli pulsa itu stepnya panjang ya. Jadi pertama kita harus pilih menu pembelian ya. Biasanya kan di ATM nggak ada ya. Ketika kita masukin kartu, terus masukin PIN kan nggak mungkin langsung nongol ya. Beli pulsa gitu kan setahu saya nggak ada. Adanya adalah pembelian. Ya. Jadi masuk menu pembelian, nah baru di situ ada pilihannya ya. Mau beli apa? Beli pulsa, beli voucher, bayar listrik. Nah, ada pilihannya, nah baru dipilih. Kemudian kalau kita beli pulsa itu langkah pertama mungkin yang harus dimasukkan adalah nomor HP. Ya. Terus berikutnya adalah pilih nominal, ya nominal pulsanya berapa. Nomor 3 itu biasanya konfirmasi ya, konfirmasi. Nah baru apa namanya selesai. Jadi yang step ketiga ini bisa dipecah jadi banyak step, ya. Kemudian kalau yang keempat sih cuma 1 step ya, mengambil kartu yang ngambil doang, jadi nggak usah dipecah. Gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu cara buat apa namanya mendetailkan itu tadi goalnya, ya. Oh ya, gitu doang. Nah jadi ada banyak cara ya untuk merangkum istilahnya, merangkum goal-goal yang kalian punya ya, goal sama task sama action. Itu ada banyak cara ya. Ya sebenarnya itu semua hanya berguna ketika kalian itu kerja dalam tim ya. Ketika kalian kerja tim itu ini sangat penting supaya persepsinya sama ya. Jadi ketika kalian bikin fitur untuk tarik uang ya, ambil duit di ATM, ya semua orang agar punya konsep yang sama, pemikiran yang sama, bikin aja skenario gitu. Jadi kan detailnya jelas, ya. Detailnya jelas. Jadi semua tahu bahwa kalau ambil uang lewat ATM, ya kesepakatannya pakai kartu gitu ya, bukan pakai NFC atau pakai barcode misalnya. Ya, pakainya kartu, ya karena sudah ada di skenario-nya, misalnya seperti itu. Kalau seandainya kalian kerja sendirian ya, sendirian nggak ada tim ya, mulai dari nol ya dari awal itu sendiri sampai implementasinya pun juga sendirian, sebenarnya ini nggak diperlukan kayak gini nih ya. Karena kan yang bikin kalian sendiri, jadi ngapain kalian bikin skenario gitu? Skenario kan kita bikin untuk dibaca orang lain kan, jadi kita buat memang untuk dibaca orang lain gitu supaya orang lain punya persepsi yang sama dengan kita ya. Tapi kalau kita kerjanya cuma sendiri ya nggak usah dibikin ya, buat apa gitu kan. Kita udah tahu dari awal pakainya ABCD, misalnya pakainya kartu ya udah nggak usah ditulis ya, langsung diimplement aja gitu misalnya. Jadi semua ini ditujukan kalau misalnya kita kerja tim gitu ya. Tapi kalau kerjanya sendiri ya sebenarnya nggak perlu juga sih. Gitu. Oke, tadi sampai sini apa nih konseptual. Oh ini kalau di sini nggak ada animasinya ya. Nanti bisa lihat mungkin di video materinya ya. Harusnya ini ada animasinya begitu. Karena ini PDF ya, bukan PPT ya. Saya lupa minta yang PPT-nya kan kebetulan yang buat Pak Dito ya untuk pertemuan yang ini ya. Jadi saya pakai slide-nya beliau ya. Karena dulu kita ngajarnya kan bareng ya. Terus bagi tugas ya, bikin slide-nya bagi tugas gitu. Nah, saya lupa minta yang PPT-nya. Tapi kalau di videonya tadi kan yang bikin Pak Dito langsung, jadi beliau pakai PPT bisa lihat di sana ya untuk slide yang ini. Ya. Karena nggak bisa di klik-klik gitu ya. Oke, langsung skip aja ke sini ya. Berikutnya kita bahas tentang mental model ya. Jadi mental model itu intinya adalah semacam pola pikir ya, pola pikir yang sudah tertanam di otak kita ya sebelumnya gitu. Yang mungkin memang sudah ada di pikiran kita sejak kita kecil gitu loh. Model yang terbentuk seperti itu ya. Yang contoh paling gampang misalnya kayak misalnya kita memberi salam ke orang lain ya. Biasanya kalau di Indonesia kan cara paling umum ya kalau kita kenalan kan pakai jabat tangan gitu ya. Jabat tangan gitu loh. Ya kan? Salaman ya. Itu
kita taunya seperti itu. Nah, itu mental model namanya. Ya, mental model kita taunya kalau orang kenalan ya jabat tangan gitu. Beda dengan misalnya di luar negeri gitu ya, kayak misalnya di Jepang mungkin atau di Korea gitu, kalau orang kenalan itu bukan jabat tangan tapi membungkuk gitu misalnya ya. Nah, itu kan beda ya. Jadi ketika kalian misalnya pergi ke luar negeri, kalian ajak jabat tangan, mereka membungkuk gitu kan bingung ya, kok kayak gini gitu misalnya. Nah, karena mental mental modelnya berbeda gitu. Ya kayak misalnya terus contoh lain nyetir kendaraan itu ya. Kalian kalau di Indonesia naik motor, naik mobil ke jalan raya kan taunya kan jalan itu kan di kiri ya. Jalan tuh di sisi kiri. Sementara di luar negeri ada beberapa negara yang jalan itu di sebelah kanan. Kita kalau mau jalan di lajur kanan kan kayak gitu, ya kan? Ya. Jadi kan berbeda ya. Ya di contohnya di beberapa negara mungkin di Eropa pun juga nggak semua seragam ya. Ada yang di kiri, ada yang di kanan gitu kan. Misalnya kalian di Indonesia biasa nyetir ya, terus kemudian di luar negeri kalian rental mobil atau motor, terus kalian langsung turun ke jalan, jalannya di kiri. Tahu-tahu nabrak orang gitu ya, karena melawan arus kan berarti kalian. Nah, kayak gitu contohnya ya. Itu contoh mental model. Memang kita tahunya kalau naik kendaraan jalan tuh di kiri, bukan di kanan, kayak gitu ya. Nah, itu namanya mental model ya. Jadi representasi pemikiran seseorang yang digunakan ketika menjumpai situasi sejenis ya. Jadi kalau misalnya tadi mengendarai kendaraan di Indonesia ya tahunya di kiri. Nah, kalau kalian misalnya pas pergi ke negara yang kebetulan sama ya nggak masalah gitu ya. Tahunya mental modelnya begitu. Tapi kalau negara yang kebetulan berbeda, nah itu jadi kacau ya. Gitu. Karena yang sudah tertanam di kepala kita tadi, kalau jalan itu di lajur kiri. Ya, gitu. Nah, ada dua level ya untuk mental model. Yang pertama adalah mental model di level fungsional ya. Dia hanya tahu cara pakainya aja ya, itu fungsional. Kalau struktural itu dia tahu sampai cara kerjanya ya. Jadi kalau yang ini lebih rendah ya, fungsional itu lebih rendah, yang struktural lebih tinggi ya. Jadi nggak sekedar hanya bisa pakai ya, kalau yang struktural tapi dia tahu cara kerjanya ya. Jadi ketika ada masalah, ada problem yang nggak biasa itu tahu cara ngatasinya. Gitu, itu yang struktural ya. Jadi contoh paling gampang misalnya apa ya? Mobil ya, kalian ngendarain mobil tahu-tahu mogok gitu kan. Kalian ngendarain mobil bisa, tapi ketika mobilnya nggak mau nyala gitu, kalian nggak tahu ini masalahnya di mana. Ya. Kalau orang yang tahu struktural, ya dia bisa tahu ya. Misalnya mobil nggak mau nyala, misalnya akinya habis, ya. Atau mungkin terus ada kabel yang putus, nah kayak gitu tahu penyebabnya di mana tahu. Ya. Itu kalau struktural. Kalau fungsional nggak ngerti apa-apa, dia cuma tahu cara pakai mobil aja. Gitu. Ini contohnya ya, ini ilustrasinya jam gitu. Kalau orang tahu struktural, dia ngerti cara kerjanya jam itu gimana, di dalamnya gearnya ada berapa, kok bisa sih yang satu jarumnya muternya cepat, yang satu lambat. Nah, kayak gitu. Tapi kalau orang yang fungsional nggak tahu, taunya cuma jam. Nah, ini jarumnya untuk nunjukin detik, menit sama jam gitu. Terus apalagi ya cara nyetingnya ya semacam itu. Cuman sebatas itu aja. Jadi cuman tahu cara pakainya aja. Oke. Nah, ini contoh yang lain mental model ya. Nah, ini contoh beberapa sepeda yang nggak umum ya. Kalau kalian di sini mungkin biasanya pakai sepeda itu di kayu, ya ini juga sama sih, di kayu juga. Di kayu ya muter gitu kan. Suatu saat kalian nemu ya pakai sepeda kayak gini ya di kayu tapi rodanya kok nggak muter ya. Rodanya nggak mau muter gitu kan. Biasanya yang paling paling umum kalau sepeda nggak muter itu rantainya ya. Rantainya copot gitu atau rantainya putus. Nah, masalah di sini kan nggak ada rantainya ya. Kalian lihat ini semuanya nggak pakai rantai. Nah, terus kalau di kayu nggak bisa, terus penyebabnya apa? Nah, kayak gitu ya. Nah, itu mental model juga kan. Kita punya mental model, tapi mental model sepeda yang kita punya nggak kayak gini, tapi sepeda yang standar yang ada rantainya gitu. Dan kalau kita pakai sepeda yang kayak gini, mental model kita cuma ada di level fungsional. Kita cuma tahu sepeda itu di kayu, ya selesai. Tapi ketika sepedanya nggak mau jalan, kita nggak tahu, nggak mau jalan kenapa gitu loh. Karena kita nggak punya mental model di level struktural untuk sepeda yang kayak gini. Gitu. Jadi kita nggak bisa apa istilahnya troubleshooting atau memperbaiki ya.
Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana fungsional model dan struktural model mesin ATM? Nah, kalau saya yakin kita semua hanya punya, kalau ATM hanya di level fungsional ya. Kita semua nggak akan tahu struktural model untuk mesin ATM. Kalau kalian mungkin pernah mau pakai ATM terus tahu-tahu ditempelin tulisan ATM error gitu misalnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Yang bisa perbaikin hanya teknisinya aja gitu. Kalau kita bisa memperbaiki mesin ATM itu malah ngeri ya, berarti kita tahu caranya ngerampok gitu, bisa ditangkap kita ya. Atau kalian misalnya coba perbaiki sendiri, ini ATM-nya offline itu misalnya. Terus kalian coba cari kabelnya, kalian otak-atik malah ditangkap nanti. Ya kan? Gitu. Jadi kalau ATM saya yakin kita semua hanya punya di level fungsional. Kita tahu cara pakai ATM, ya mengoperasikan tahu. Tapi ketika ATM-nya itu kita mau ambil duitnya nggak keluar, kita nggak ngerti penyebabnya di mana, ya. Gitu. Karena kita nggak akan punya yang di level struktural, ya. Seperti itu. Kemudian ini kelas activity, ya. Jadi kalau tatap muka langsung saya kasih ini aktivitas kelas, ini saya kasih waktu sekitar 15 menitan ya untuk pilih satu sistem e-learning, bikin skenario untuk salah satu fitur ya. Itu didiskusikan biasanya berkelompok ya. Tapi kalau di sini karena online skip aja ya. Karena susah juga ngaturnya ya. Misalnya kalian bikin kelompok bertiga dengan teman samping kiri kanan kalian. Kalau online kiri kanannya siapa gitu kan nggak ada ya. Diskusinya juga susah, jadi saya pindahin aja semua nilai ke kuis ya. Oke, loh sudah habis, cepat juga ya. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan? Ya, sampai UTS itu materinya memang banyak teori seperti ini ya. Pemaparan teori gitu. Untuk persiapan mendesain, nanti kalau setelah UTS isinya banyak kan malah ngitung-ngitung ya. Perhitungan. Kalau sebelum UTS kan ini kayak konsep ya, terus teknik-teknik untuk mengumpulkan data, merancang dan seterusnya. Nanti kalau yang setelah UTS itu ngitung ya, menghitung hasil, ngitung jumlah responden dan seterusnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak selesai nih kelasnya. Oh iya, kuisnya juga sudah saya taruh ya. Ini jangan lupa dikerjakan. Waktunya sampai hari Minggu ya. Sampai hari Minggu tanggal 12 jam 11.59 sudah ada 3 yang kerjakan. Wah, luar biasa. Ini dari kelas yang sebelumnya sih kayaknya. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, sepertinya nggak ada. Oh iya, gimana? Oh, nggak jadi. Belum ya? Oke. Masih aman, Pak. Aman, sip. Masih gampang ya, sepele. SZ. Oke. Belum ada. Ya, kalau nggak ada ya sudah, berarti mungkin kelasnya sampai di sini aja kayaknya ya. Ya karena nggak ada yang dibahas lagi. Ya sudah, kalau gitu kuisnya jangan lupa dikerjakan, presentasi juga jangan lupa ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.